Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. This is biological control class. This week we will learn about formulation of biological control agent. Biological control in the broad sense could be defined as the use of living organism or living agents to control pests, plant pathogen, and weed. Now, to get a good control or high efficacy in your control using biological control, at least you have to make sure that you get good agent. Jadi untuk memastikan Anda memiliki efikasi pengendalian dengan biological control yang tinggi, yang baik, pertama Anda harus pastikan Anda punya agens yang baik. So, agens yang betul-betul memiliki sifat antagonis yang dapat mengendalikan patogen or pest. And second is formulation. Anda harus siapkan biological control dalam formulasi yang baik, dan yang terakhir adalah aplikasi. Nah, all of these factors should be all these factors required to get a good control. If you have a good agent, but you put it in the wrong formulation, so you will do not get a good control efficacy. Kalau Anda punya agen yang baik tapi formulasinya tidak tepat, Anda juga tidak bisa mendapatkan efikasi dalam pengendalian yang baik. Or if you get good agents, good formulation, but your application is wrong, atau Anda punya agen yang baik, formulasi sudah pas, tapi aplikasinya tidak sesuai, maka juga tidak akan mendapatkan efikasi pengendalian yang baik. Jadi ketiga hal itu harus pas, harus sesuai. Nah, in this meeting we learn more about formulation and some about application method. This is the objective of formulation, is to make your product usable. So if you use biological control, so formulation have to make sure that your biological control easy to use, safety, stable, and the formulation must optimize the efficacy. Jadi kalau formulasi itu tujuannya adalah untuk memastikan bahwa biological control yang Anda gunakan atau agen atau antagonis yang Anda gunakan itu mudah untuk diaplikasi, aman, stabil, dan juga bahkan formulasi ini kalau bisa meningkatkan efikasi dari agens pengendali hayati yang kita miliki, Nah, formulation in biological control different with formulation in the fungicide or pesticide. In pesticide or fungicide, our active ingredient is chemical compound. Kalau di pestisida, fungisida, bahan aktif di formulasi kita adalah bahan kimia. But here our active ingredient is living organism. Tapi di sini dalam formulasi kita bahan aktifnya adalah makhluk hidup. Maka dengan semua konsekuensi, formulasinya harus berbeda dengan formulasi pestisida, karena bahan aktif yang dijaga di sini adalah makhluk hidup dengan semua karakter yang dimiliki, yang tentunya berbeda dengan bahan kimia. The formulation must retain viability during preparation, storage, application. Jadi
Formulasinya nanti harus dapat menjaga daya hidup, ya, daya hidup dari APH kita, baik itu saat melakukan persiapan, preparasi, penyiapan, ya, saat penyimpanan, including transportation, ya, termasuk dalam transportasi, dan saat nanti di aplikasi, ya. This formulation must retain the viability, ya, or the survival, ya, including against the environment, ya, termasuk dalam menghadapi lingkungan, ya, dalam hal ini lingkungan yang tidak dapat diprediksi. Nah, this is a formulation of registered biopesticide in Indonesia. Yeah, so I open the list of pesticide that have been registered in Indonesian government. Yeah, I try to collect a biopesticide just for biopesticide. So I find this formulation of this biological control. Yeah, there are Bifuria bassiana, Trichoderma, Bacillus, Metarhizium, Geobacillus. Yeah. And the formulation, yeah, some they put it in the powder concentrate, suspension concentrate, soluble liquid, soluble powder, tablet, yeah. For Bacillus, they put it in the tablet, wettable granule, and also wettable powder. Ya, jadi ternyata ada banyak sekali varian formulasi yang sudah digunakan. Pertanyaannya begini, ini apakah mudah di aplikasi nanti? Is that easy to applicate with this kind of formulation or not? Yeah. Is this formulation keep the biological control still active? Is this formulation optimize the efficacy of not? Jadi pertanyaannya sekarang, apakah formulasi-formulasi ini betul-betul bisa menjaga viabilitas dari agens hayati kita? Apakah bisa meningkatkan efikasi? Apakah bisa formulasi-formulasi ini membuatnya mudah untuk diaplikasi atau tidak? Ya, itu kemudian jadi PR kita. Ya, mungkin beberapa itu formulasi ini mudah untuk diaplikasi, tapi apakah dari sisi daya tahan hidup agens hayatinya masih bertahan atau tidak? Okay. So it's about character of the active ingredient, character of your active ingredient. Yeah. So here your active ingredient is a living organism. It means that your active ingredient is a cell, yeah, or spores. Or if it's a virus, so your active ingredient is a particle of viruses or multicellular structure. Now, every kind of antagonists have different mode of action. Maybe some of your active ingredient produce toxic compound, yeah, or the other one doing parasitism or competition, or maybe induce the plant resistance against pest or against disease. Ya, jadi ini adalah tentang karakter dari active ingredient Anda. Ya, pertama kita menyadari tadi bahwa active ingredient kita atau bahan aktif dalam formulasi kita adalah makhluk hidup. Ya, bentuknya bisa berupa spora, bisa berupa sel atau partikel virus atau bentuk-bentuk multiseluler lainnya. Nah, kemudian yang kita perlu ingat, setiap antagonis itu memiliki cara kerjanya sendiri-sendiri. Ada yang menghasilkan senyawa kimia, senyawa beracun. Ada yang bekerja dengan bertindak sebagai parasit atau sebagai kompetitor bagi patogen atau menginduksi ketahanan tanaman. Jadi punya bentuk yang berbeda-beda, ya, punya cara kerja yang berbeda-beda, dan semuanya adalah makhluk hidup. Nah, so
our job is how to create a formulation that can maintain the viability and active form of our active ingredient. Jadi sekarang tugas kita bagaimana bisa menciptakan sebuah formulasi ya yang perlu dipertimbangkan dalam menciptakan sebuah formulasi yang tetap bisa menjaga viabilitas dan mempertahankan bentuk aktif dari bahan aktif kita. Kalau dia bentuknya spora, ya sporanya tetap aktif. Kalau dia bentuknya sel, ya T-selnya tetap aktif. Kalau dia bentuknya virus particles, so it should be still active. Ya. Next, about character of our active ingredient. Nah, the integrity of this structure cannot be destroyed without inactivating the agent. Jadi kadang proses penyiapan formulasi itu punya konsekuensi menyebabkan terjadinya inaktivasi, ya atau menyebabkan kematian pada agens kita ya. Misal biological agent may be suspended in fluid but can really be dissolved without loss of activity. Jadi kadang bisa nih diencerkan ya, dilarutkan. Tetapi kadang itu menyebabkan kehilangan activity. Jadi menyebabkan beberapa kemudian mati. So that's why when you get a research about formulation, ya, you will observe the effect of the formulation against the viability. Jadi kalau teman-teman penelitian, itulah kenapa Anda kemudian akan melakukan pemeriksaan ya, pengamatan terhadap viabilitas. Jangan-jangan setelah disiapkan dalam formulasi ini, viabilitasnya menurun. Maka kalau dalam penelitian itu ada namanya pengamatan viabilitas. Nah, untuk itu teman-teman, ini masih jadi peluang kita untuk bisa menciptakan penelitian-penelitian yang bisa membuat formulasi tanpa mengurangi daya hidup, ya, tanpa mengurangi viabilitas dari agen Sayati. Gitu. Maka formulasi ini tidak hanya sekedar mudah dipakai, deh, tapi juga harus bisa menjaga bahan aktif kita atau living organism atau agen Sayati kita tetap hidup. Nah, our challenge is also about distribution. Ya, tantangan kita juga tentang distribution. Sometimes after we create the formulation, we cannot use the biological control or the formulation directly. Yeah, maybe we need to distribute, to transfer, to send our formulation into other place. Misal Anda buat formulasinya di Jogja, kemudian aplikasinya di Kalimantan, di Sumatera, atau di Sulawesi, atau di Papua sana. Nah, jadi tantangan juga untuk kita. Bisa tidak kita create formulation that can be keep the active ingredient through the normal channels of distribution. Jadi dalam distribusi yang biasa. Tidak perlu distribusi dengan lemari pendingin misalnya gitu ya, karena itu akan makan biaya yang mahal. Jadi biasanya distribusi adanya apa? Oke, dengan transportasi darat atau udara dalam kemasan yang biasa dengan suhu yang tidak bisa diprediksi dalam perjalanan. Nah, bisa nggak kita membuat formulasi yang menjaga agen Sayati kita tetap hidup, tetap efektif, viabilitasnya tinggi, tetap aktif dalam jalur distribusi yang seperti itu. And last, our challenge is formulation of biological control agent must be convenient to use and compatible with existing application technique. Jadi kalau tadi teman-teman we talk about easy to use ya, sometimes easy to use here ya, in different place will be different also ya. Sometimes spray may be easy for us here ya. Because our plant is just chili or onion, yeah. But in the other place, spray is more difficult because they have palm, misalnya. Jadi
Jadi mudah untuk digunakan, formulasi ini harus mudah digunakan, itu juga beda-beda dengan setiap tempat, teman-teman. Di Jogja, misalnya di tempat kita, spray itu mudah, semprot itu mudah. Iyalah, karena kita nanam cabai, kita nanam bawang gitu ya. Tapi di tempat lain, mereka tanam pepaya misalnya. Tanam kelapa, mau gimana cara spraynya kalau tanamannya setinggi itu. Jadi, jenis aplikasinya atau jenis formulasinya harus menyesuaikan sasaran dari agen sayati kita ini untuk penyakit atau untuk hama atau untuk gulma di tanaman apa, di lokasi seperti apa, gitu ya. Itu akan kemudian memudahkan aplikasi. Gitu. Jadi tidak kemudian selamanya spray itu mudah, tidak selamanya aplikasi granul atau dengan sebar itu mudah. Itu akan beda-beda ya. Aplikasi tebar misalnya, wah nyebar pasti gampang lah Pak, tinggal nyebar ya. Tidak selalu nyebar itu mudah. For example, there is a huge plantation area, ya ada sebuah area plantation, area penanam yang besar sekali, yang mereka tidak mungkin mengerahkan orang untuk melakukan penyebaran. Selama ini mereka menggunakan drone misalnya. Nah, sedangkan drone itu tidak punya fitur untuk menyebar material granul ya. Yang ada drone itu mungkin hanya untuk semprot. Nah, sedangkan Anda punyanya granul. Nah, berarti formulasi Anda tidak mudah untuk digunakan. Maka Anda harusnya menyiapkan antagonis dalam formulasi yang bisa diaplikasikan dengan semprot misalnya gitu ya. So that's also our challenge, how to create a formulation that easy to transport it and also easy to use, yeah, compatible with existing application technique. Now, this is all about what kind of factor, what kind of thing that you have to consider, yeah, before you create the formulation or the propagation media. Now is our assignment ya. Jadi I give you assignment. Saya beri Anda tugas setelah Anda mempelajari tadi. Oke, saya harus memperhatikan beberapa hal bahwa bahan aktif saya ini makhluk hidup punya sifat, makhluk hidup punya beragam cara kerja, makhluk hidupnya harus tetap hidup, harus tetap aktif ya, viabilitasnya harus tetap tinggi dan harus tetap efikasinya bagus gitu ya. Baik dalam transportasi yang panjang maupun dalam transportasi yang pendek, formulasinya juga harus mudah untuk digunakan. Lalu bagaimana sebetulnya formulasi itu yang dipakai? Gitu ya. So our assignment is about it. Ya, Anda diminta untuk kemudian melakukan sebuah kajian pustaka about propagation media, tentang media propagasi. Yeah, so sometimes our antagonist, our microorganism, it will be propagated in a media. Yeah, after that we can apply it or put it in the other formulation. Jadi kadang tuh yang jelas kita kalau udah dapat antagonis kita harus perbanyak dia dulu dalam media perbanyakan atau propagation media. Nah, media perbanyakan itu bisa macam-macam teman-teman. Kalau yang kita lakukan di lab kemarin adalah jagung ya. Media perbanyakan jagung. Nah, dari media perbanyakan itu nanti bisa langsung aplikasi, ya, berarti formulasinya berupa formulasi padat ya dalam media jagung. Atau ya media jagung itu hanya salah satu cara memperbanyak aja. Nantinya antagonisnya akan diayak, disaring gitu, kemudian dirubah dalam bentuk formulasi lain, misalnya tepung atau cair gitu ya. Nah, yang akan kita jadikan tugas adalah media perbanyakannya, atau propagation media. Nah, what kind of propagation media that best for our antagonist? Jadi media propagasi itu media perbanyakan. Media perbanyakan apa sih yang paling baik untuk antagonis kita? Nanti akan dibagi, setiap teman-teman akan punya antagonisnya sendiri-sendiri, akan saya pisahkan. Mulai dari trichoderma, ada yang dapat bivaria, nanti ada yang dapat metarhizium, glycolidium, bacillus, dan sebagainya ya. Nah, Anda akan melakukan literatur review. Karena saya yakin sudah banyak sekali penelitian about this. So you just need to do a literature review, ya, read. I think there are a lot of research about it, ya. Jadi Anda hanya perlu melakukan studi pustaka.
Nah, Anda cari tuh. Di sini saya sudah siapkan template ya. Saya buatkan template untuk memastikan Anda menulis dengan simple. Jadi jangan ditulis dengan rumit-rumit ya teman-teman. Tidak perlu menulis panjang lebar. Nggak perlu bentuk makalah yang panjang sekali. Nggak perlu. Buat sederhana saja. Langsung ngena pada poinnya. Jadi teman-teman di situ nanti akan menentukan media propagasi apa sih yang paling, media perbanyakan apa sih yang paling efektif. Teman-teman menemukan nanti jurnal. Oh, saya dapatnya trichoderma misalnya ya. Teman-teman cari media perbanyakan trichoderma. Oh, ketemu nih jagung, oh ketemu dedak, oh ketemu beras, ini itu. Nah, mana yang paling baik? Menurut teman-teman kalau dari hasil bacaan teman-teman itu. Nah, teman-teman tentukan itu di bab pertama itu ya, media propagation. Ya, jadi Anda harus mencantumkan citasi Anda. Oh, nanti misalnya media terbaik adalah dedak gitu ya. Karena apa? Karena ini, ya, 2 ini, 3 ini ya. Berdasarkan hal-hal yang tadi kita pelajari sebelumnya. Nah, kalau udah ketemu nih ya, medianya dedak misalnya, kemudian di bab kedua Anda menuliskan bagaimana kemudian cara menyiapkan dedaknya. Nah, di bab ketiga Anda menuliskan bagaimana cara menumbuhkan trichoderma ke media dedak itu tadi. Dan yang terakhir, bagaimana kemudian nanti setelah dedaknya tumbuh, setelah trichoderma tumbuh di dedak, bagaimana kita aplikasinya ke tanaman. Tanamannya apa Pak? Bebas ya, bebas terserah apa. Sebagai salah satu contoh saja nanti tanamannya apa. Ya, nah jangan lupa di terakhir teman-teman mencantumkan references ya. Jadi daftar pustaka. Nah kalau teman-teman melakukan citasi, teman-teman hanya perlu memberikan nomor. Jadi nggak perlu ditulis nama belakang, koma tahun seperti biasanya itu ya. Kalau menulis laporan KKP yang tidak perlu, teman-teman tulis saja nomor. Jadi saya masukkan citasi kalimat ini, saya kasih tanda 1 gitu. Artinya itu diambil dari pustaka nomor 1. Maka di daftar pustaka nanti tulislah nomor 1 pustakanya apa. Nah, the rule ya, this assignment shall be submit in SPADA before UTS. Jadi saya beri waktu yang panjang sampai nanti UTS. Ya, UTS-nya hari apa? UTS-nya hari Rabu misalnya, jam berapa? Jam 8 pagi. Yang Anda submit jam 7 pagi nggak apa-apa. Pokoknya sebelum UTS, gitu ya. Nah, you can finish the assignment by yourself or with one partner. Jadi Anda bisa menulis ini sendirian, boleh. Atau kalau Anda mau grup, biar ada teman diskusi, Anda boleh ajak 1 teman. Jadi total hanya 2 mahasiswa, 1 grup. Ya, terserah. Kelompoknya yang mana Pak? Temannya yang mana Pak? Ya terserah, Anda pilih sendiri. Anda mau ngegrup sama siapa. Yang penting berdua dan tidak ada alasan kemudian Anda tidak mengerjakan karena tidak punya grup ya, karena Anda boleh menulisnya sendirian gitu ya. Nah, the microbe study have already been determined. Jadi saya sudah tentukan mikrobianya apa untuk setiap Anda, atau Anda bisa tukar. Nah, kalau aduh mikrobianya biasa banget sih Pak, ini kurang menantang gitu ya. Boleh tukar, boleh. Tapi ada syaratnya ya. Tukar itu yang satu mengikuti your partner. Jadi kebetulan saya berpartner dengan teman yang mikrobianya beda dengan saya. Nah, boleh ikut mikrobia temannya itu. Boleh gitu ya. Boleh begitu. Karena kalau Anda berpartner, Anda harus milih ya hanya 1 mikroorganisme saja. Yang kedua adalah memilih mikrobia yang tidak ada di dalam daftar. Ya, nanti saya siapkan daftar nama, kemudian di sampingnya ada mikrobianya. Nah, misalnya Anda bosan sama mikrobia Anda itu atau kurang menantang, Anda boleh ganti dengan mikrobia yang selain ada dalam tabel itu. Ya, mikrobia lain boleh, selain yang ada di dalam tabel itu. Tapi nggak boleh ganti mikrobia dengan alasan selain 2 ini. Oke, jadi nanti judulnya adalah Propagation Media for Trichoderma misalnya. Anda milih trichoderma atau Anda terpilih untuk mengerjakan trichoderma atau for Beveria atau for Bacillus gitu ya. Nah, that's the assignment. So we'll continue our material. Now it's about application. Yeah. The application will be conduct into the soil or above the soil ya. Di pengaplikasian itu akan terjadi di dalam tanah atau di atas tanah.
Nah, gitu ya. Nah, ini adalah application to the foliar surface atau pada permukaan daun. Nah, teman-teman, mikroorganisme ini sebetulnya adalah particle in nature. Jadi dia itu sebuah partikel struktur yang bisa mengendap. Nah, proses pengendapan ini itu menjadi kelemahan dalam aplikasi di daun. Ya, karena misalnya nanti akan mengendap di sprayer Anda. Ini akan menyulitkan, gitu ya. Nah, the other challenge is about remove by mechanical abrasion. Jadi when after you applied it in the surface of leaf, gitu ya, sometimes then the microorganism will be removed because of mechanical aberration like rain or wind or human activity. Jadi salah satu kendala kita setelah aplikasi mikroorganisme di atas permukaan daun adalah terjadinya apa ya namanya? Tercuci atau gugur, tidak menempel pada permukaan daun mikroorganismenya karena beberapa faktor seperti angin, ya, kemudian hujan atau aktivitas manusia yang lainnya. Ya, the other challenge is about temperature and also humidity of the surface of the leaf. Ya, temperatur, suhu dan kelembaban udara di permukaan daun itu bervariasi sekali. Nah, ya, nah ini akan menghambat pertumbuhan dan perkembangan dari antagonis yang kita aplikasi di permukaan daun. Nah, yang paling berbahaya, ya, the most significant stress imposed on the microbial cell in the foliar environment is ultraviolet radiation. Ya, ini yang sangat mematikan dan paling secara nyata secara nyata menyebabkan dampak yang besar terhadap mikroorganisme yang kita aplikasi adalah radiasi sinar matahari. Ya, ini tantangan, ya. Nggak mungkin tidak kena sinar matahari. Nah, itu tantangan kita tuh. How to create a formulation that can keep the microorganism from ultraviolet radiation. Nah, itu juga bisa, ya. The other challenge is the character of the pathogen, ya. The foliar disease atau penyakit pada daun, ya, plant pathogen itu the position is in within the host tissue, ada di dalam jaringan tanaman. So that's why I always recommended student to isolate the antagonist from the host tissue. Itulah kenapa saya selalu rekomendasi tuh ke teman-teman mahasiswa kalau mau melakukan isolasi antagonis itu dari dalam jaringan tanaman. Ya, itulah kenapa kemarin kita praktik juga dari dalam jaringan tanaman. Saya tidak ambilkan antagonis dari tanah atau dari permukaan daun, enggak, tapi dari dalam tanaman. Karena itu berarti mikroorganisme yang kita dapatkan mampu masuk ke dalam jaringan tanaman dan bertemu dengan patogen yang ada di dalam. Second is well distribute, ya. So biological control required to well distribute di seluruh permukaan tanaman, ya. Karena patogennya bisa ada di mana saja, karena itu sebisa mungkin dapat terdistribusi dengan sempurna. Second, application to soil. Nah, jika tadi proses pengendapan karena mikroorganisme adalah sebuah partikel itu menghambat dalam aplikasi di permukaan daun, nah berbeda nih dengan aplikasi di tanah karena sifat itu justru menguntungkan karena kemudian partikel mikroorganisme itu akan stay dan masuk ke dalam tanah karena sifatnya yang akan mengendap itu tadi. Nah, our challenge is native microflora, gitu ya. So, native microflora is microorganism that exists in the environment.
Ini adalah mikroorganisme yang sudah ada hidup di lingkungan tersebut. Maka ketika kita introduksi agens hayati ke dalamnya, akan terjadi kompetisi. Nah, ini merugikan, ya. That's why we always get recommendation to isolate microorganism or antagonist from place where we will conduct control. Jadi kita kan selalu dapat rekomendasi, itulah kenapa kita selalu direkomendasi untuk mencari isolat, ya, melakukan isolasi agens hayati dari tempat di mana besok kita mau aplikasi. Kalau Anda mau aplikasi di kebun praktek Wedomartani, ya Anda cari agens hayatinya dari sana. Kalau Anda dapat dari Bantul, belum tentu cocok hidup di sana. Ya, nanti kompetisi dengan mikroflora. Belum lagi kondisi tanah, ya, soil texture, chemistry, microbiology, moisture, temperature, ya, belum tentu cocok. Nah, yang biasa di Bantul bagaimana sekarang dibawa ke Wedomartani. Nah, itu Anda harusnya memperoleh atau melakukan isolasi ya juga dari Wedomartani kalau mau diaplikasi di Wedomartani. Sehingga patogen itu atau agens hayati itu pun sebenarnya adalah bagian dari native microflora di sana, maka tidak akan terjadi kompetisi. Nah, gitu ya. Nah, application to soil, yeah, there are two kind of application to soil. First is seed treatment. Yeah, people say that seed treatment is most effective application method. Yeah, kenapa? Karena we just need a little amount of against, yeah, antagonistic against. Karena kita hanya butuh sejumlah sedikit agens hayati, sebab tanamannya juga masih kecil, ya kan? Tanamannya juga masih kecil. Nah, nanti ketika tanamannya mulai tumbuh besar, semakin besar, sejalan dengan itu, agens hayati juga berkembang, populasinya makin banyak, semakin banyak, gitu ya. Jadi disebutkan bahwa cara ini jauh lebih efektif ketimbang kita aplikasi ke tanah langsung, karena akan butuh jumlah yang lebih banyak, gitu ya. Nah, the second method is granule or dust, ya, dust stable powder adalah penggunaan granul. Kalau besok teman-teman melakukan perbanyakan, kemarin teman-teman melakukan perbanyakan dengan jagung, nah ini tipe padat ini ya. So you place the biological control directly in the soil in the vicinity of the pathogen, so around the pathogen, ya. Solid state fermentation to produce the biomass, particularly fungi, for example by growing in the organism directly on the agricultural waste. Jadi bisa kalau mau menyiapkan bentuk padat ini, kita bisa produce atau propagate the antagonist, the biological control agent directly on agricultural waste, ya, menggunakan sisa-sisa kegiatan pertanian, misalnya seresah daun, tuh ya. Kita sekarang sedang kembangkan daun-daun yang jatuh di halaman-halaman pertanian, itu kan disapu ya, disapu kemudian diolah menjadi pupuk. Nah, bisa tidak kita jadikan itu sebagai formulasi untuk beberapa agens hayati, ya, sehingga termanfaatkan, ya, tidak ada yang terbuang sia-sia, ya, walaupun itu adalah daun-daun yang gugur atau daun-daun kering yang jatuh. Nah, okay, that's all for me for this week. I hope you enjoyed and get good knowledge and inspire you to create research, ya. That's a topic. Semoga Anda punya ide-ide after this. From this meeting, you get idea to write your proposal, ya. Semoga aja Anda dapat ide-ide untuk menulis proposal Anda tentang ini, karena tren sekarang teman-teman mahasiswa melakukan penelitian di bidang agens hayati, dan artinya itu tidak ada tidak bisa lepas dari proses penyiapan agens hayati atau menyiapkan formulasi. Semoga ini bisa membantu Anda
jadikan ide untuk Anda untuk menulis proposal ya. Dan sekaligus tugas tadi itu berarti kan akan ditulis itu di dalam metode penelitian ya, bagaimana perbanyakan yang baik kan. Jangan ikut-ikut penelitian sebelumnya ya, yang katanya memperbanyak pakai jagung atau pakai beras. Ya, siapa tahu peneliti itu belum melakukan kajian yang komprehensif mengenai apakah jagung itu yang terbaik ya. Di sini Anda punya kesempatan untuk tahu dalam tugas yang saya berikan tadi, apakah media apa sih yang paling baik sebetulnya untuk nanti saya pakai dalam penelitian gitu ya. Jangan-jangan tidak selalu jagung dan tidak selalu beras gitu ya. Itu mungkin hanya digunakan karena praktis atau karena murah, tapi bukan yang terbaik. Ya, gitu ya. Jadi silakan teman-teman sekalian lah ya, tugas yang saya buat itu sekalian untuk teman-teman melangkah dalam menulis proposal. Oke, thank you so much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.